Nonago di Pawalimo, nampak dan dari Kampus Sunan, tolong jawe, salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita nak berjawe tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, dimanapun Anda berada hari ini Celoteh Wanipin menghadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Andes Robensah, SHMH. Selamat datang Pak Andes. Terima kasih di Wanipin. Podcast Celoteh Wanipin. Terima kasih sudah diundang Wanipin. Pak Andes ini, beliau kesehariannya adalah seorang akademisi. Siap. Dan hari ini menjadi seorang dosen di Universitas Islam Sumatera Barat yang kampusnya di Bypass ya. Dan beliau juga adalah direktur lembaga bantuan hukum sekaligus advokasi, yaitu BKPRMI, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Ya, Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Provinsi Sumatera Barat ya Pak Andes. Ya, dan hari ini sengaja kita hadirkan di podcast Celoteh Wanipin, yaitu terkait dengan KUHP yang hari ini sudah mulai berlaku. Iya, sudah. Ya Pak Andes. Tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari ini sudah berlaku KUHP baru. Ya. Dan tentu kita butuh dari Pak Andes terkait dengan KUHP baru ini seperti apa. Iya, Wanipin. Dan barangkali Pak Andes mungkin langsung saja Pak Andes mungkin menyampaikan seperti apa saja KUHP terbaru hari ini dan seperti apanya bagi masyarakat Indonesia dan Sumatera Barat umum. Silakan Pak Andes. Terima kasih Wanipin. Sama-sama Pak Andes. Sudah diundang di podcast Wanipin ini terkait kita membahas tentang KUHP baru. Iya. Sebelumnya tadi saya juga Wanipin Direktur Wilayah Lembaga Bantuan Hukum BKPRMI Sumatera Barat. BKPRMI Sumatera Barat. BKPRMI itu Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Nah, saya ketua masjid Pak Andes. Ya, jadi dari dulu kita remaja masjid sampai tua tetap remaja masjid. Jadi Wanipin terkait KUHP baru ini. Iya. Memang benar KUHP baru ini adalah pembahasan yang isu yang hangat-hangatnya sekarang ini. Betul. Ya. Mengapa? Karena ya otomatis kita tidak memakai KUHP lama lagi. Iya. KUHP baru yang akan dipakai. Sudah ada yang baru, yang lama nggak dipakai. Yang lama tidak dipakai. Jadi KUHP baru ini Wanipin itu diundangkan pada tahun 2023. Diundangkan tahun 2023. Ya, dia menjadi undang-undang itu tahun 2023. Dan berlaku tanggal 2 Januari 2026. Jadi ada space waktunya. Cukup lama tuh Pak Andes. Cukup lama. 3 tahun. Iya. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Karena sebelum ini digunakan harus ada KUHP yang baru. Betul. Ya, tidak mungkin KUHP-nya baru, KUHP yang lama. Iya. Jadi KUHP baru, KUHP pun baru. Nah, sekarang kan KUHP-nya sudah baru. Iya, KUHP baru, KUHP baru. Jadi bisa digunakan KUHP baru tersebut. Jadi memang sejarah pembentukan KUHP baru ini tuh sudah panjang Wanipin. Kalau akademisi, profesor mengatakan bahwa KUHP baru ini adalah cita-cita anak bangsa. Iya. Sebagaimana kita ketahui, KUHP lama itu kan adalah peninggalan Belanda. Itu Belanda yang meninggalkan tuh? Iya, yang disahkan pada tahun 1918. 1918, sudah lama sekali itu. Sudah lama sekali Wanipin. Kalau dihitung di 2026 itu sudah 105 tahun. 105 tahun yang kita pakai ya. KUHP lama. Peninggalan Belanda ya. Iya. Terus 1918 diberlakukan untuk masyarakat Hindia Belanda, Indonesia pada saat itu. Dan pada saat kita merdeka, KUHP itu masih dipakai dengan azas konkordansi namanya. Konkordansi. Iya, jadi KUHP masih dipakai. Begitu juga dengan KUH Perdata. Sampai sekarang KUH Perdata juga masih dipakai. Iya. Dan itu semuanya peninggalan Belanda. Belum ada lagi yang dari kita, kan baru kali ini ya. Iya, jadi cita-cita para akademisi hukum, para profesi hukum, bagaimana menciptakan kitab undang-undang hukum pidana yang benar-benar mencerminkan budaya, lingkungan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena kalau kita lihat
KUHP lama tentu mereka berdasarkan budaya sosial masyarakat di Belanda. Iya. Betul. Itu kan berbeda. Berbeda lah Belanda dengan Indonesia kan. Berbeda. Satu Eropa, satu Asia. Ya, kondisi sosial masyarakat berbeda. Kondisi religius masyarakat berbeda. Nah, maka dari itu KUHP baru ini adalah cita-cita anak bangsa yang mana seharusnya kitab-kitab hukum pidana itu mencerminkan nilai budaya masyarakat Indonesia. Nah, sudah lama dicita-citakan dan alhamdulillah tercapai dan sekarang sudah mulai digunakan. Sudah berlaku. Ya, undang-undang KUHP ya, Pandes. Nah, ada salah satu perbedaan yang sangat signifikan menurut saya, Wan Ipin. Iya. Karena kebetulan tesis saya juga membahas tentang KUHP baru. KUHP baru, yaitu ada perbedaan paradigma. Iya. Perbedaan paradigma dalam KUHP lama dan KUHP baru. Kalau paradigma dalam KUHP lama itu adalah bagaimana pidana itu adalah sebagai pembalasan. Pidana pembalasan. Sebagai pembalasan. Misalnya Wan Ipin berbuat pidana, ya. Maka pidana itu adalah sebagai pembalas. Sebagai imbalannya. Iya, sebagai pembalas. Nah, Bang Ipin sudah berbuat jahat maka akan dibalas dengan kejahatannya. Iya. Nah, itu namanya paradigma retributif, paradigma pembalasan. Pembalasan retributif. Sekarang sudah berkembang paradigma restoratif, reflektif. Bagaimana pidana itu bukan hanya sebagai pembalasan saja. Bagaimana pidana itu diberikan kepada seseorang yang berbuat kejahatan, tetapi pidana itu memperbaiki moral dan tingkah laku yang berbuat jahat. Nah, jadi kan kalau KUHP lama setelah dipidana ya sudah dapat hukuman. Setelah itu tidak ada lagi itu. Iya. Itu namanya pembalasan tadi. Goalnya hukuman itu aja. Iya. Kalau dalam KUHP baru ini bagaimana dia dihukum, setelah dia menjalani hukuman dia sadar, moralnya baik dan siap terjun ke masyarakat lagi. Siap kembali dia. Siap kembali ke dalam masyarakat. Betul. Nah, itulah ada perkembangan paradigma itu, Bang Ipin. Jadi pidana itu bukan hanya semata-mata menghukum, tapi bagaimana pidana itu bisa menyadarkan kembali seseorang. Artinya ada pembinaan. Iya, ada pembinaan. Nah, itulah salah satu perbedaan antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru ya, Pak Des. Yang satu pembalasan, yang kedua ini di situ ada unsur pembinaan. Unsur pembinaan. Sehingga membuat orang yang dipidana ini menjadi sadar kembali ke masyarakat. Menjadi orang yang lebih baik. Dia lebih baik. Begitu, Pak. Iya, baik, Pak Andes. Pak Andes, satu lagi nih, Pak Andes. Ini kita sedikit agak mengerucut ini. Iya. Terkait dengan KUHP yang baru sekarang. Dan saya melihat kemarin ini dalam waktu yang tidak beberapa lama kemarin ya. Iya. Itu ada sebuah kasus. Kasus itu ada seorang oknum guru SMA di salah satu di Kota Padang ini, iya kan? Dia ada berita bahwa dia melakukan sebuah tindakan tidak terpuji, atau kalau bahasa orangnya, istilahnya orang menyebut dan sekarang kan LGBT katanya. LGBT. Ya. Jadi dan ternyata orang ini kan tidak bisa dijerat. Iya. Secara hukum karena tidak ada korban yang lapor katanya. Iya. Dan menurut Pak Andes, ini selaku Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk Sumatera Barat, selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi. Seperti apa Pak Andes melihat hal ini? Kan itu ini perlu juga Pak Andes sampaikan apa upaya dari kita, mungkin dari Pak Andes ya, selaku BKPRM ini untuk bagaimana pelaku LGBT yang melakukan penyimpangan ini harus bisa didapatkan hukuman yang jelas, karena ini sangat merusak. Kalau Fauzi Bahar, Datuk Fauzi bilang bahwa harta kita yang paling mahal itu adalah anak. Jangan sampai anak itu diterkam oleh seorang serigala buas yang namanya LGBT. Silakan Pak Andes. Siap, terima kasih Wan Ipin. Memang isu LGBT ini Wan Ipin, isu yang sangat hangat sekali Wan Ipin. Betul.
Pertama, Bang Ipin, saya mencoba memberikan pandangan sebagai seorang profesional, Iya, seorang aktivis, betul betul. yang mana kalau kita di Minangkabau, itu kan sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, masyarakat Sumatera Barat berciri khas adat bersandi syarak. Syarak bersandi kita bulah. Itu kan sudah dari dulu memang seperti itu. Iya, Sudah dari dulu memang seperti itu. Jadi nilai itulah yang disebutkan nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat iya. yang harus dijaga. Dan kalau kami dari BKPRMI Sumatera Barat itu sudah membuat pernyataan bahwa kami mengutuk perbuatan LGBT tersebut dan sudah memberikan surat pernyataan kepada pemerintah Sumatera Barat dan lembaga-lembaga terkait untuk membuat suatu perda. Oh, membuat perda ya, Ya, perda tentang LGBT. LGBT. Nah, kalau kita kaitkan dengan KUHP baru ini, Wan Ipin, ada tadi kan satu perbedaan, sekarang ada perbedaan lainnya yang Iya. akan diulik. Perbedaan lainnya dalam KUHP baru ini adalah kita kaitkan dengan LGBT bahwa seseorang dapat dipidana jikalau suatu tindak pidana tersebut sudah ditulis dalam undang-undang. Itu namanya azas legalitas. Azas legalitas ya. Ya, azas legalitas. Misalnya kita ambillah pembunuhan. Mengapa pembunuhan bisa dihukum? Karena dia tertulis dalam KUHP. Tertulis jelas dia kan Iya. dalam KUHP. Barang siapa yang mengambil nyawa orang lain, Iya, dihukum sekian. Jelas. Nah, itu namanya azas legalitas. azas legalitas. Tertulis dulu. Nah, mengapa LGBT tidak bisa dijerat? Karena saat ini dia tidak tertulis dalam KUHP sebagai tindak pidana. Berarti LGBT tidak ada tertulis ya? Tidak ada. Kalau secara umum itu tidak ada. Nggak ada. Nah, tapi dalam KUHP baru ini ada perkembangan azas legalitas. Yang mana dalam pasal 2 KUHP menerangkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat bisa dijadikan sumber pidana selama tidak diatur dalam KUHP tersebut. Nah, jadi dalam penjelasan dalam halaman penjelasannya sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam hukum yang hidup dalam masyarakat itu adalah hukum adat. Hukum adat. Living law ya? Living law. Living law. Hukum adat, Bang Ipin. Nah, jadi itulah ruang yang diberikan oleh KUHP baru ini untuk mengisi kekosongan hukum terkait salah satunya LGBT tadi. LGBT tadi ya. Nah, dijelaskan di sana bahwa living law hukum adat tersebut harus diatur dalam peraturan daerah. Nah, mungkin pemirsa bisa membuka KUHP tersebut. Nanti buka halaman penjelasan. Di halaman penjelasan ya. Penjelasan Yang pasal 2. Pasal 2. Sudah jelas di sana tertulis bahwa hukum adat sebagaimana amanah KUHP tersebut dibuat ke dalam perda. Nah, itu yang tertulis. Berarti ada turunan ya, Ada Pak Des? turunannya, Pak Ipin. Ini KUHP nasional nih. Ya. Diturunkan nanti karena LGBT itu tidak ada dalam KUHP, diturunkan dalam bentuk perda. Perda. Berarti perda ini yang menurunkan gubernur dong? Gubernur. Nah, itu amanah dari undang-undang. Amanah undang-undang. Nanti tafsirnya kan bisa berbeda-beda. Iya. Entah itu perda kota, entah itu perda kabupaten, gubernur. Itu kan prosedural saja nanti, Bang. Iya, betul. Prosedural saja nanti. Nah, itu amanah dari undang-undang seperti itu. Harus dibuat ke dalam perda. Nah, kalau nanti dibuat ke dalam perda dan dimasukkan LGBT sebagai suatu tindak pidana dalam masyarakat adat Minangkabau, nah itulah yang akan menjadi dasar hukum nanti. Itu yang menjadi dasar lagi ya. Dasar hukum dalam, kalau kita kaitkan dengan pidana, dasar hukum untuk polisi bergerak. Iya, betul. Dasar hukum untuk jaksa menuntut. Jaksa untuk menuntut. Kalau secara umum kan dalam KUHP itu kan tidak ada LGBT. Tidak ada dasar isinya. Hukum aparat penegak hukum untuk menindak. Iya. Wajar dong ketika kejadian itu pelaku yang tertangkap di masjid itu kan, kan lepas itu. Secara pidana lepas dia kan. Ya arti karena tidak ada aturan yang tertulis di dalam KUHP yang lama juga maupun yang baru kan. Cuma memang turunannya melalui perda tadi. Bisa dibuka para penonton Wan Ipin ini sambil belajar, Wan Ipin. Iya, kita semuanya kan masing-masing sama-sama belajar. Apalagi Bapak Ibu para pemirsa Celoteh Wan Ipin, Pak Andes ini dosen saya. Masya Allah. Di Universitas Islam Sumatera Barat. Kebetulan Wan Ipin
mahasiswa juga dari Pak Andes ya. Pak Andes, ada ini Pak Andes. Ada pertanyaan nih. Mengapa pembentukan peraturan daerah atau perda pidana adat sangat penting dalam mengatasi kekosongan hukum pidana atas perilaku LGBT di ranah Minang ini? Iya, Nupin. Di ranah Minangkabau ini. Ini sangat menarik sekali, Iya. Nupin. Dalam pandangan saya, Wanipin, bahkan tesis saya juga tentang KUHP baru. Mengapa KUHP baru memberikan ruang seperti itu? Ruang hukum adat diatur dalam perda. Iya, betul. Karena yang pertama, adat masing-masing daerah berbeda. Iya, adat Salingka Nagari. Kita contohkan aja Minangkabau dengan Jawa tentu berbeda. Beda. Itu tidak bisa disatukan. Iya. Maka untuk mengantisipasi hal seperti itu, KUHP mengamanahkan wilayah masing-masing. Oh, wilayah masing-masing. Wilayah adat masing-masing berada. Nah, mengapa Wanipin penting sekali diatur ke dalam perda? Karena untuk mengisi kekosongan hukum tadi. Kalau itu tidak diisi, Wanipin, nanti terjadi lagi kasus yang sama. Ya, kita sudah bisa membaca. Ya, ini nanti lepas aja nih. Ya, ujung-ujungnya lepas kan. Ujungnya lepas. Dia efek jerah tidak ada. Tidak ada. Sedangkan nanti perilaku yang menyimpang seperti ini berkembang terus. Iya, betul. Itu yang seperti Wanipin tadi, harta yang paling berharga itu ya, anak. Kan. Ya. Jangan sampai dirusak oleh serigala yang namanya LGBT katanya. Itu kan yang bilang Fauzi Bahar sama saya. Ya, Ketua Elkam Sumbar. Jadi itu yang bilang sama saya. Kita sampaikan nanti sama Pak Fauzi Bahar untuk keseriusan kita menangani ini. Mari kita serius untuk menyusun perda tentang LGBT. Perda tentang LGBT ya. Jadi bukan sekedar apa saja Wanipin. Apa nama itu Wanipin? Suara aja, tapi aksi. Di hari ini LGBT itu di Sumatera Barat sudah berada di posisi kelima secara nasional. Jadi ini posisinya, kalau istilah Kepala BNN mengatakan pada saya, ini sangat-sangat darurat katanya. Dan ini perlu aksi nyata. Iya, perlu aksi nyata yang luar biasa. Sebab kita ini di Sumatera Barat, Minangkabau ini adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Dan kita juga merujuk kepada sejarah kaum-kaum terdahulu. Iya. Seperti kaum Lut yang ditenggelamkan oleh Allah karena pengaruh ini. Iya. Dan ini harus ada aksi nyata yang cepat dari pemerintah kita ya Pak Des. Turunkan perdanya, perda yang jelas ya Pak Des. Soalnya kalau nanti ada perdebatan ini perda kota atau perda gubernur itu kan nanti teknis saja. Iya. Bisa gubernur bikin pergub untuk memerintahkan kota masing-masing membuat perda, atau langsung perda itu dari gubernur itu sendiri. Betul. Itu kan teknis saja Wanipin. Tapi kita butuh dasar hukum tersebut. Nah, satu lagi Pak Nes, ini dalam konteks adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Bagaimana perilaku LGBT di ruang ibadah, ini di ruang ibadah yang mencederai nilai-nilai adat dan masyarakat. Ini gimana Pak Nes nih? Ini masa di ruang ibadah ini. Di WC lagi kan. Ini gimana pandang Pak Nes nih? Buya Gus Rizal paling tepat ini jawabnya. Iya. Kalau kita dari pandangan hukum Wanipin, tentu itu sudah ruang ibadah itu kan tempat terhormat Wanipin. Iya. Tempat yang sakral bagi kita. Tempat kita menyembah Tuhan. Nah, kalau dilakukan perbuatan seperti itu sudah selain mencoreng adat Basandi Sara kita, yang mencoreng juga nama wilayah kita. Wilayah kita, Sumatera Barat. Iya. Orang kita dikenal orang Minangkabau, orang yang religius. Betul. Orang mengenal kita orang Minangkabau sebagai orang-orang yang founding father. Iya. Orang-orang yang intelek. Orang-orang yang para pendiri bangsa ini terdahulu. Pendiri bangsa itu lahirnya dari Minangkabau aja. Jadi orang-orang tuh segan dengan masyarakat Minangkabau. Iya. Dengan terjadinya peristiwa seperti ini, ya itu termasuk salah satu perbuatan yang mencoreng. Iya. Mencoreng religius, mencoreng adat, dan nama masyarakat Minangkabau itu sendiri Wanipin. Nah, karena itu, ya kita kembali ke KUHP tadi, kita kembali ke perbuatan jahat tadi, ya untuk menindak perbuatan tersebut, kita membutuhkan dasar hukum. Dasar hukum. Ya.
Kalau tidak ada dasar hukum, Wan Ipin, ya bagaimana aparat penegak hukum mau bergerak? Betul, betul. Ya, Artinya intinya Pak Andes, iya, kan sekarang ini KUHP nasional sudah secara keseluruhan sudah berlaku. berlaku. Tinggal pemerintah Sumatera Barat Iya. bersama dengan stakeholder yang ada duduk bersama lah, Iya, duduk bersama. kemudian lakukan turunannya menjadi perda. Supaya apa? Supaya pelaku LGBT atau LGBT yang ada hari ini, Iya, nantinya mereka ada efek jerah, iya. sehingga tingkat LGBT ini nggak meningkat Iya, lagi. Ya Pak Andes, iya. gitu kan? Itu harapan kita ya Pak Andes. Salah dalam perda itu kan LGBT itu kan salah satu saja. Salah satu, kan Nanti masih banyak. Banyak pidana adat Ya, pidana yang adat. tidak diatur kan. Nah, Berarti kata kuncinya kan pidana adat nih. pidana adat. Turunkan melalui perda. Tentu yang menurunkan Seolah. perda ini adalah orang Pemerintah. yang siapa yang berkuasa hari ini. Iya. Ya, kalau di gubernur kan Buya Mayildi. Kalau di wali kota Padang atau kabupaten kota kan ada masing-masingnya. Kan gitu Pak Andes. Iya. Supaya apa? Supaya Minangkabau ini terbebas dari bencana lagi. Untuk teknis perdanya bisa kita diskusikan. Iya, bisa. Tapi yang penting perda. Perdanya ada. Golnya kan perda nih. Perda. Ya, baik. Sesuai dasar hukum. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wan Ipin yang baik hati. Hari ini kami podcast dengan Pak Andes di lantai 15. Lantai 15. Di Skylon. Iya. The Primel Hotel Padang. Ini yang pemandangannya mantap kan. Mantap ya Pak Andes ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin Pak Andes harus tahu nih, salah satu kuliner yang terkenal di sini itu namanya sup janda. Sup janda? Janda, jangan Pak Andes bayangkan jandanya, tapi supnya. Sup janda itu artinya sup Jawa Sunda. Supnya bening, itu enak. Iya, siap. Terus sekali kita coba. Siap. Ya Pak Andes ya, sekali kita coba nanti. Baik, Bapak Ibu, barangkali bincang-bincang kita dengan Pak Andes kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan ini bukan yang pertama dan terakhir. Kita akan terus nantinya podcast ada tema-tema yang hangat dengan Pak Andes. Ya, kalau ada jarum yang patah, usah simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Wan Ipin yang salah, usah simpan di dalam hati. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andes atas kehadirannya di Celoteh Wan Ipin. Terima kasih. Sukses Pak Andes. Insya Allah berbuat untuk masyarakat.